Asyhadu أشهد an la أن لا ilaha إله illa إلا Allah الله wa asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Clark Jones seorang mualaf dari Amerika. Clark Jones berasal dari sebuah keluarga Kristen dan sering beribadah di gereja bersama ibunya. Namun, Clark mengalami banyak kejadian yang menyedihkan selama hidupnya mulai remaja. Kejadian yang pertama menimpanya adalah perceraian orang tuanya. "Ayahku pemabuk, suka memukuli kami," kata Clark. Tak tanggung-tanggung, ayahnya sering membawa wanita lain ke rumah mereka. Tentu saja hal ini membuat ibunya murka, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Clark terus-menerus mendesak ibunya agar segera menceraikan suaminya yang telah memperlakukan dia dengan penuh kekerasan. Ibunya pun akhirnya menceraikan suaminya. Namun, sebagai penganut Kristen, wanita dianggap bersalah bila meminta cerai sehingga dia pun disalahkan dan dikeluarkan dari komunitas gereja. Setelah lulus SMA, Clark kuliah dan mengambil jurusan antropologi. "Saya tidak tahu apa itu antropologi. Namun namanya bagus," kata Clark. Saat kuliah antropologi, Clark mulai mempelajari tentang sejarah dunia dan peradaban manusia. "Kami selalu diajari bahwa dunia ini umurnya 6.000 tahun saat di gereja. Saya baru tahu kalau itu salah dan banyak lagi kesalahan yang selama ini diajarkan kepada kami," jelas Clark. Saat inilah Clark mulai meragukan agama yang dianutnya selama ini dan dia mulai mempelajari mistisme dan menjadi seorang ateis yang tidak percaya agama. "Saya bahkan sempat jadi dukun, praktikkan yoga. Namun saya tidak mendapatkan kedamaian. Hanya kesenangan sejenak," katanya. Puncak kepedihan Clark terjadi pada 2020 saat sebuah peristiwa yang membuatnya trauma sepanjang hidupnya. "Saya mengalami kekerasan seksual oleh teman saya," katanya. Clark menceritakan bahwa malam itu dia bersama temannya. Tampaknya temannya telah mencampurkan obat tidur ke minuman Clark. Clark pun tidak berkutik dan tidak bisa melawan. "Saya tidak sepenuhnya tertidur tapi saya tidak bisa menggerakkan badan saya sama sekali. Saat itu saya mengalami kekerasan seksual yang menyakitkan," katanya. Khawatir akan hamil akibat kekerasan seksual itu, Clark pun meminum banyak obat penggugur kandungan. Dia pun trauma setiap kali melihat laki-laki di tempat kerja maupun di kampus. Penderitaannya semakin bertambah saat dia diberhentikan dari tempat kerjanya. Hidupnya semakin jungkir balik setelah mendapatkan telepon dari dokter kandungan. Dokter itu mengabarkan bahwa dia hamil dengan usia sekitar 40 hari. Dunianya pun seakan berhenti berputar. "Saya hancur saat dokter menelpon saya pun pingsan," tuturnya. Tidak ingin memiliki anak yang tidak diinginkannya, Clark pun berencana untuk menggugurkan kandungannya. "Saya termasuk orang yang pro-choice, mendukung aborsi," katanya. "Saya pun menelpon teman wanita saya, yang sudah saya anggap seperti saudara perempuan saya. Untungnya temannya berbaik hati dan mau menanggung semua biaya aborsi. Namun suatu hal yang tak terduga pun terjadi. Saya mendengar suara lembut di telinga saya yang mengatakan bahwa saya harus mempertahankan anak saya dan saya akan menyintainya," kata Clark. Maka, Clark pun tiba-tiba memberitahu temannya bahwa dia tidak mau melakukan aborsi padahal mereka berdua sudah dalam perjalanan ke klinik aborsi. "Kenapa?" tanya temannya. "Tidak apa. Saya ingin mempertahankan kandungan saya," kata Clark yang kemudian kembali mendapatkan pekerjaan saat hamil. Saat persalinan pun tiba dan kembali Clark dihadapkan pada cobaan yang sangat berat. Pertama, Clark mengalami trauma bila melihat seorang pria di dalam kamar. Oleh karena itu dia ingin melahirkan di rumah bersalin dengan bidan wanita, maka dia pun diantar ibunya yang sudah menikah lagi dan bibinya ke klinik bersalin. Sampai 60 jam proses persalinan, selagi terus mengalami kontraksi yang menyakitkan, bayinya tak kunjung lahir. Sementara itu bidan yang merawatnya kurang perhatian dan bahkan memberinya obat bius untuk mengurangi sakit yang bahkan membuatnya pingsan tak sadarkan diri. "Nyawa saya dan nyawa anak saya dalam ancaman," kata Clark.
yang kemudian ibunya memutuskan membawanya ke rumah sakit. Clark akhirnya dirawat di rumah sakit. Dipasang 2 infus di tubuh saya. Dehidrasi berat, katanya. Karena bayinya tak kunjung keluar sementara Clark sudah kehabisan tenaga, dokter pun memutuskan untuk melakukan operasi sesar. Namun Clark tidak mau dibius total karena dia trauma pernah mengalami keadaan tanpa sadar lalu alami kekerasan seksual. Karena itu dia dibius lokal dan bisa menyaksikan proses persalinan anaknya. Bayiku bisa diangkat dan kondisinya sangat menyedihkan, tidak bernafas. Aku sangat sedih. Aku marah. Aku tidak ingin kehilangan bayiku, kata Clark. Clark pun mengadu kepada suara yang dulu pernah membisikinya. Kau bilang bayiku akan hidup dan aku akan menyintainya. Kenapa sekarang anakku seperti itu, katanya dalam hati. Kembali dia merasakan suara lembut di dalam otaknya yang meyakinkan bahwa bayinya akan selamat. Dia pun menjadi tenang dan benar saja tak lama kemudian dokter memberitahu bahwa bayinya hidup dan sehat. Clark pun memulai hidup sebagai seorang ibu tunggal tanpa suami yang membawa bayinya ke tempat kerja. Lalu tanpa sengaja dia berkenalan dengan komunitas muslim di perkampungannya. Mereka hampir 99% muslim, katanya. Awalnya saya takut masuk komunitas ini. Saya takut mereka akan menghakimi saya sebagai seorang ibu yang punya anak tanpa ayah, nanti paling saya akan diminta masuk Islam, katanya. Namun dia akhirnya mendapati komunitas ini sangat baik dan menyenangkan. Mereka benar-benar menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang belum pernah saya dapati sebelumnya, katanya. Mereka sangat baik kepada saya, lanjutnya. Namun karena saya sudah patah hati dengan agama karena pengalaman sebelumnya, saya enggan masuk Islam, namun saya mulai mempelajari tentang dunia. Bagaimana dunia ini tercipta dan lainnya, katanya. Kemudian sebuah peristiwa dunia yang besar terjadi yang mengubah hidupnya selamanya. Peristiwa itu terjadi pada 6 Oktober saat Hamas melakukan serangan terhadap Israel yang menimbulkan serangan balik dari Israel yang menyebabkan penderitaan luar biasa pada masyarakat Palestina. Clark sangat tersentuh dengan ketabahan yang ditunjukkan rakyat Palestina yang mengalami penderitaan yang sangat berat akibat invasi Israel. Saya bertanya-tanya, kok bisa mereka begitu tabah dan sabar dalam penderitaan yang hebat itu, kata Clark. Bagaimana iman mereka begitu kuat, mereka saling menolong, tetap beribadah di tengah perang, katanya. Namun, Clark merasa dirinya adalah seorang ateis yang tidak percaya Tuhan. Namun hatinya gundah. Temannya pun mendorongnya untuk berdoa dan meminta petunjuk. Saya terus menonton video tentang Palestina berjam-jam setiap hari, katanya. Banyak orang yang mulai membaca Al-Quran, saya pun mulai membaca Al-Quran. Saya mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini saya pertanyakan. Ketika Clark mengunggah video di akun media sosialnya bercerita tentang krisis keyakinan yang dia alami, banyak sekali komentar. Mereka memberi saran agar aku berdoa dan minta petunjuk kepada Tuhan, katanya. Clark pun akhirnya berdoa dan meminta petunjuk agar ditunjukkan ke jalan yang benar. Akhirnya dia pun kembali mendengarkan suara lembut di telinganya. Inilah jalan bagi kamu, kata suara itu. Dia pun bercerita kepada ketua komunitas wanita muslim. Saya serius mempertimbangkan untuk masuk Islam, kata Clark. Wanita itu pun memeluknya dengan erat. Saya merasa getaran cinta merasuki seluruh tubuh dan tulang saya, kata Clark. Tak lama kemudian, Clark pun mengucapkan syahadat dan memeluk Islam. Sejak memeluk Islam saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Penyembuhan yang aku alami sangat luar biasa. Saya kini memahami apa-apa yang tidak saya pahami sebelumnya. Saya juga punya komunitas yang luar biasa, tutup Clark sambil menunjukkan video saat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hold the mic closely. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. I bear witness that there is no God but Allah and that Muhammad
is the messenger is the messenger and slave and slave of Allah. of Allah. Congratulations. Takbir.